Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Lagi-Lagi Nonton, channelnya alur film yang seru-seru. Kali ini saya akan membawakan alur cerita yang berjudul A Little King Called Love, film yang menceritakan tentang perjuangan gadis SMP untuk memikat seniornya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe agar Mimin semakin semangat membawakan alur cerita yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Saat itu di Museum Siam sedang diadakan pameran foto yang diadakan oleh fotografer muda tampan bernama Son. Semua orang di sana terkagum-kagum dengan karyanya, tapi sayang Son mematahkan hati para gadis di sana karena dia telah mempunyai seorang anak. Lalu Scan berpindah ke masa lalu. Perkenalkan, dia adalah Nam, gadis SMP kelas 1. Setiap sehabis sekolah, Nam ini selalu mengajak kawan-kawannya pergi ke kafe yang sama, dengan tujuan agar dia bisa memandangi pria idamannya itu yang bukan lain ialah Son. Kemudian Nam diminta ibunya untuk pergi ke pasar. Tak disangka tiba-tiba Son jatuh dari sebuah pohon lalu memberikan Nam sebuah mangga, yang membuat Nam menjadi baper. Tapi ternyata Son juga memberikan mangga itu kepada Faye. Sekolah teman-teman Nam sedang asyik membicarakan tipe-tipe cowok idaman mereka. Tapi Nam hanya diam, dia tak mau memberitahu mereka tentang isi hatinya. Saking sukanya Nam kepada Son, dia rela berlari ke gedung sebelah untuk buang air kecil, hanya agar bisa melihat Son. Tapi ternyata saat Nam keluar dari kamar mandi, Son sedang dihukum dan di saat itu dia tetap bertingkah lucu. Nya memikirkannya, tapi Nam selalu memantau Son di sekolah. Nam berpikir apakah bisa gadis hitam sepertinya berpacaran dengan pria ganteng seperti Son. Tak lama bel berbunyi, ternyata Paman Chang pulang dari Amerika. Paman sangat bahagia karena melihat keponakannya dirawat dengan baik oleh ibunya. Paman berkata kepada Nam bahwa ayahnya tidak bisa pulang karena dia sedang sibuk bekerja sebagai asisten chef. Tapi sebagai gantinya, sang ayah akan mengirimkan tiket pergi ke Amerika untuk anaknya yang mendapatkan peringkat 1. Lalu mulai saat itu, Nam bertekad bahwa dia akan rajin belajar agar bisa bertemu dengan ayahnya. Esoknya di sekolah, geng Nam ribut dengan dua senior cowok yang menyerobot antrian Pepsi mereka. Melihat itu, Son pun langsung membeli 4 Pepsi dan memberikan Pepsi itu kepada Nam. Merasa direndahkan, dua pemain basket itu pun menghajar Son. Dia memberitahu orang-orang bahwa karena ayah Sonlah sepak bola provinsi mereka gagal mendapatkan juara nasional. Mendengar ucapan itu, amarah Son pun mengembu hingga akhirnya mereka berkelahi. Mengetahui Son yang sedang berkelahi, lalu Nam dan kawan-kawannya pun kembali ke sekolah. Tapi sayangnya saat sampai di sana, perkelahian telah usai. Nam mengambil kancing yang dia pikir itu merupakan kancing Son. Guru yang telah mengetahui bahwa anak muridnya itu berkelahi lalu menghukum mereka. Karena merasa bersalah, kemudian Nam memberikan sebuah plester kepada Son. Dan saat akan pergi, Son memanggil Nam sambil mengucapkan terima kasih. Mengetahui pria idamannya mengetahui namanya, Nam pun sangat bahagia. Lalu saat di kafe, Cheer memberitahu teman-temannya bahwa di kafe itu ada sebuah buku yang menarik yang berjudul 20 Cara Ampuh Menggait Senior. Dan kabarnya orang-orang telah berhasil berpacaran dengan senior berkat buku itu. Bahkan saat kawan-kawan Nam mengikuti nasihat di buku itu untuk mengukir nama orang yang disukainya dengan menghubungkan bintang-bintang, Nam berkata bahwa itu tidak masuk akal.
Tapi ternyata Nam hanya gengsi, dan dia pun mengukir nama Son saat kawan-kawannya telah pulang. Untuk mempercantik dirinya, Nam mencoba memasang behel. Tapi sayang penampilan barunya itu malah terlihat aneh di mata teman-temannya. Teman-teman Nam ini terus mempraktikkan tips yang ada di buku itu. Cheers berkata mereka harus melakukan metode hipnotis. Kemudian Nam melihat ke arah Son, sambil meminta agar Son menoleh kepadanya. Benar saja tak lama Son menoleh ke arah Nam. Melihat tingkah aneh Nam, kawan-kawannya pun sadar bahwa Nam menyukai Son. Lalu mereka pun bertekad akan membantu Nam agar bisa berpacaran dengan Son. Kemudian mereka pun melakukan metode 3, yaitu memberikan coklat kepada orang yang disukainya. Tapi karena terlalu lama, coklat itu pun meleleh. Tak lama Faye datang. Dia memberikan kue mangga kepada Son. Mengetahui saingan Nam sudah memulai langkahnya, lalu Cheers berkata bahwa Nam harus pulang bersama Son, karena hal itu pasti sangat ditunggu-tunggu oleh Nam. Tapi sayangnya saat Cheers membuang kunci motor Nam, tiba-tiba Faye datang dan berpura-pura terjatuh agar Son mengantarnya pulang. Kini Nam menginjak kelas 2 SMP. Sang adik di rumah mengadukan tingkah kakaknya yang tak pernah fokus belajar karena sibuk memikirkan seorang laki-laki. Mengetahui hal itu, ibunya Nam pun marah. Tak lama kawan-kawan Nam datang. Mereka mengejek Nam yang terus-menerus memikirkan Son. Mereka mencoba merubah Nam agar terlihat cantik. Namun bukannya menjadi cantik, kulit Nam malah terlihat kuning. Setelah itu mereka semua memutuskan pergi ke tokonya Son dengan harapan Nam bisa bertemu dengan Son. Benar saja tak lama Son datang. Son berpikir bahwa Nam sedang sakit dan memeriksa suhu tubuh Nam. Perilaku lembut Son membuat benih-benih cinta Nam semakin tumbuh membesar. Tapi suasana menjadi rusak saat Faye tiba-tiba datang ke toko itu juga. Esoknya di sekolah, para murid wanita berbondong-bondong mendaftarkan diri ke dalam klub tari. Tak lama Son datang membawa kamera, lalu Faye menawarkan diri menjadi model Son. Melihat itu, Nam pun mendekat ke Faye agar Son dapat memotretnya juga. Lalu Son berkata bahwa Nam kini tak kuning lagi, dia nampak terlihat lebih putih. Mendengar itu Nam senang, dia beranggapan bahwa Son telah memperhatikannya. Tak lama Faye berkata, jika merasa tidak yakin cantik, sebaiknya daftar ke klub lain saja. Mendengar itu hati Nam menjadi panas, hingga akhirnya mereka pun bertengkar. Melihat keributan itu, Guru On mengusir mereka. Tapi saat Faye dan Kwon ikut keluar, Guru On menghentikan mereka. Setelah itu, Nam dan kawan-kawan dipanggil oleh Guru In. Guru In meminta agar Nam dan yang lainnya ikut bergabung ke dalam klubnya, karena Guru In kekurangan anggota. Melihat Son pun bergabung dalam klub itu, lalu Nam pun mengiyakan tawaran Ibu In. Drama itu berjudul Snow White dan 7 Kurcaci. Karena Nam pandai menggunakan bahasa Inggris, lalu Guru In menjadikannya sebagai Snow White, dan Son bertugas untuk mengurus properti di sana. Saat ingin pulang setelah latihan, betapa kagetnya Nam yang melihat Son berada di ruangan ganti. Dia buru-buru memasukkan buku 20 cara ampuh menggait senior miliknya itu. Hari gladi resik pun tiba. Pin diminta Guru In untuk mengurus make up di pementasannya. Dan orang yang pertama dirias ialah Nam. Saat orang-orang kagum dengan perubahan Nam, Son malah berkata bahwa Nam biasa saja.
Saat akan melakukan gladi resik, pemeran It's so pangeran belum beautiful. hadir. I Lalu have to Son kiss diminta Guru In untuk menggantikan pemeran pangeran. Dan Nam pun kaget saat dia membuka matanya. Nam langsung bangun dari tidurnya dan hampir terjatuh dari panggung. ไม่คอหักหรอก Tapi sayang saat hari pementasan tiba, Son tidak hadir untuk melihat Nam. Setelah pementasan berakhir, Nam bahagia karena ada sebuah apel yang sudah digigit dan sepucuk surat romantis. Dia berpikir bahwa itu pemberian dari Son, tapi pikirannya itu dipatahkan setelah melihat lawan main dramanya yang sedang memakan apel juga. Esoknya saat Son kumpul-kumpul bersama kawannya, dia dikejutkan dengan kedatangan teman lamanya yang bernama Kuntop. Top ini teman kecil Son. Dia pindah ke sekolah Son karena sang ayah dipindah tugaskan ke daerah itu. Tak terasa Nam sudah memasuki kelas 3. Tak hanya Son, Top pun terkenal di kalangan para siswi di sana. Bahkan dua mayoret drum band di sana terlihat adu jotos hanya gara-gara rebutan foto dengan Kuntop. Melihat dua mayoret unggulan yang babak belur, lalu kepala sekolah meminta agar Guru In segera mencari mayoret pengganti. Kemudian Guru In meminta tolong agar Nam mau menjadi mayoret. Nam bingung bagaimana cara menjadi mayoret dalam waktu 2 minggu. Guru In mulai mengajari Nam. Nam terus berlatih. Bahkan kawan-kawannya dengan setia selalu menemani Nam untuk berlatih. 1 minggu sudah terlewati, tapi Nam masih saja belum bisa menjadi mayoret. Hingga akhirnya Cheers berkata jika Nam ingin berhasil, maka Nam harus melakukannya dengan segenap hati. Di kantin, Faye berkata kepada Kwan bahwa Guru In pantas menerima perilaku buruk dari kepala sekolah, karena Guru In tidak meminta siswi-siswi cantik untuk menggantikan mayoret yang sakit. Mendengar ucapan itu, Nam pun naik pitam. Dia hampir saja menghajar Faye jika bukan karena ditahan oleh kawan-kawannya. Benar saja, usaha keras Nam membawakan hasil. Kini dia berhasil mengendalikan tongkat mayoretnya. Bahkan semua orang terpukau dengan penampilan Nam di festival itu. Karena kini Nam sudah menjadi wanita cantik, maka saat hari Valentine, Nam pun mendapatkan banyak hadiah dari para kaum Adam. Bahkan Son pun datang dan memberikan sebuah bunga mawar. Tapi sayang, Son berkata bahwa bunga itu merupakan pemberian dari temannya. Saat hendak membuang bunga, tiba-tiba secari kertas terjatuh dari tas Nam. Di sana seseorang mengajak Nam bertemu di lantai 3 jam 4 sore. Lalu Nam pun pergi ke tempat pertemuan itu. Betapa senangnya dia saat melihat Son yang berjalan ke arahnya. Tapi sayang tiba-tiba Kuntop datang dan berkata bahwa surat itu merupakan surat yang ditulis untuknya. Dan tanpa basa-basi, Kuntop pun langsung menembak Nam. Nam kaget dengan ucapan Top. Bukannya menjawab, Nam malah bertanya kepada Son, apa yang membawa Son datang ke tempat ini. Son berkata bahwa dia pergi ke situ karena melihat Nam. Esoknya saat Nam sedang berjalan, tiba-tiba Top mengajak Nam menonton pertandingan bola Son. Karena menonton Son, Nam pun mau ikut dengan Top. Dalam hati, Nam sangat ingin berboncengan dengan Son, tapi sayang dia tak bisa. รู้ไหมกระดุม น้ำอยากซ้อน Teman-teman Nam memberi kabar bahwa saat ini mereka sedang menunggu kedatangannya untuk merayakan ulang tahun Cheers. Dengan lembut, Nam berkata bahwa saat ini dia tak bisa merayakan ulang tahun Cheers karena dia sedang berlibur bersama teman-teman Son. Di sana Nam tak berhenti memandangi Son. Sampai tiba waktunya Son datang kepada Nam. Son bercerita banyak hal kepada Nam. Bahkan dia berkata bahwa dirinya pernah memegang tangan orang yang dicintainya saat dia akan terjatuh. Tapi tak lama Top datang. Dia mengajak Nam untuk bergabung dengan yang lainnya.
Tapi sayang Nam terjatuh. Karena tak bisa berjalan, Top pun menggendong Nam. กระดุมจ๋า วันนี้พี่โชนถือกระเป๋าให้ Saat malam tiba, Nam pergi ke rumah Cheer untuk memberikan kue ulang tahun. Tapi sayang Cheer tidak ada di rumah. Esoknya di sekolah, saat Nam bergabung dengan teman-temannya, dia ditinggalkan begitu saja. Mereka kecewa karena Nam kini sibuk dengan Son dan teman-teman barunya. Malam pun tiba. Nam pergi bersama Top dan Son. Mereka bercerita bahwa saat masih kecil, Top dan Son mencintai gadis yang sama, dan mereka berjuang mendapatkan hati gadis impian itu. Tapi saat Top memenangkan hati gadis itu, Son malah mengancam akan memutuskan pertemanan mereka jika Top masih menjalin hubungan. Maka dari situlah Top dan Son berjanji tidak akan mencintai gadis yang sama lagi. Lalu mereka pun berjoget, dan tak disangka tiba-tiba Top mencium pipi Nam. Nam kaget, dan sejak saat itu dia menegaskan agar Kuntop tak usah repot-repot menjemputnya lagi, karena selama ini Nam tidak pernah mencintainya. Top pun marah. Dia meminta agar Son tak akan pernah berpacaran dengan Nam, dengan alasan Top tak ingin jika Son mengalami rasa sakit yang sama. Sejak saat itu, Nam sangat sedih karena kisah cintanya dan pertemanannya telah hancur. Dia kecewa karena Son tak akan pernah bisa menjadi pacarnya, karena dia terikat janji dengan Kuntop. Nam mencoba bergabung kembali dengan kawan-kawannya. Dia meminta maaf atas semua perilakunya. Nam menyanyikan lagu yang selalu mereka nyanyikan bersama. Hingga akhirnya hati sahabat Nam pun luluh satu persatu. เราจูงมือ อีกนานไหมฉันก็ไม่ทิ้งไม่มีวันไหน Esoknya setelah pulang dari pasar, kawan-kawan Nam berkunjung ke rumah Nam. Mereka berkata bahwa tadi mereka bertemu dengan Guru In, dan Guru In memberitahu bahwa Nam mendapatkan peringkat 1. Betapa bahagianya mereka mendengar kabar itu. Akhirnya Nam bisa menyusul ayahnya untuk pergi ke Amerika. Teman-teman Nam menyarankan agar Nam menyatakan perasaannya kepada Son yang sudah dipendamnya selama 3 tahun. Hari kelulusan pun tiba. Sebelum melanjutkan pendidikannya ke Amerika, Nam berniat untuk menyatakan cintanya. Saat Son masuk ke ruangan kolam renang, Nam pun mengikutinya. Nam berkata bahwa dia sudah menyukai Son selama 3 tahun. Semua yang dilakukan Nam selama ini hanya agar Son tertarik padanya. Mulai dari main drama menjadi mayoret, bahkan Nam rela merubah penampilannya. Son pun menerima bunga yang diberikan oleh Nam. Lalu tanpa sengaja, Nam melihat tulisan pin cinta Son di baju Son. Son meminta maaf. Dia berkata bahwa dirinya telah berpacaran dengan Pin selama 1 minggu. Mendengar ucapan itu, Nam hanya bisa mengucapkan selamat. Bahkan dia masih bisa memeluk Pin di saat hatinya sakit dan terluka. แม่ดีใจด้วยนะลูก Sesampainya di rumah, Son membuka kulkasnya. Ternyata selama ini dia masih menyimpan coklat pemberian dari Nam. Son selalu memotret Nam di setiap keadaan. Bahkan saat Nam memulai langkahnya untuk mengejar cintanya, Son pun sudah mulai menyukainya. Saat pementasan drama, Son tak bisa hadir karena diminta mengikuti lomba fotografi. Bahkan orang yang menggigit apel itu ternyata adalah Son. Saat hari Valentine, Son ingin menyatakan cintanya, tapi dia tak cukup berani. Dan saat keberanian itu sudah terkumpul, dirinya terhalang oleh Kuntop. Nam dan Son sama-sama terluka karena mereka sama-sama malu untuk menyatakan cintanya. Lalu Son pun meninggalkan buku spesial itu di depan rumah Nam.
9 tahun kemudian kembali ke scan awal. Son memberikan anak yang dibawanya kepada ibunya. Ternyata anak itu adalah anaknya Pin. Nam menghadiri sebuah acara yang diadakan di Thailand. Nam kini telah menjadi desainer sukses di Amerika dan kembali ke Thailand karena ada sebuah proyek yang akan dikerjakannya. Semua keluarganya dan teman-temannya datang ke acara itu. MC di sana bertanya, apakah benar saat SMP penampilan Nam sangat dekil dan apa yang membuat Nam bisa berubah menjadi cantik. Lalu Nam menjawab bahwa semua perubahannya itu dilakukan karena rasa cintanya kepada seseorang. Dan MC itu pun mengeluarkan buku spesial yang dulu Nam simpan. Tak disangka ternyata Son pun diundang ke acara tersebut. Son datang dan memberikan buket bunga kepada Nam. Lalu Son berkata bahwa kancing yang Nam selama ini simpan bukanlah miliknya. Ucapan Son itu membuat Nam menjadi malu. Lalu Nam bertanya apakah Son kini telah menikah. Nam, ya, Son terdiam dan menjawab bahwa dirinya sedang menunggu seseorang pulang dari Amerika. Nah, itulah teman-teman akhir dari film A Little Thing Called Love. Semoga kalian semua merasa terhibur. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di film selanjutnya.